Ya, Insya Allah udah siap. ya, oke, baik silakan Bu Suara saya Airin. kedengeran jelas ya? Soalnya Kedengeran. internetnya lagi agak nggak stabil. Ya, oke. Mungkin nanti kalau misalnya agak down atau apa, kita bisa sampaikan di chat atau di eh, kita sampaikan. Oke, oke. Saya share screen dulu ya. Hmm, Silakan. Oke, sudah kelihatan? Oke, Sudah. Oke. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Mbak Shanes, Mbak Cencen, kemudian Mbak Jessica dan juga Mbak Dina ya. Kita jadi di sini hari ini kumpul buat membahas ya mungkin kalau saya sharing sedikit dari hasil apa keikutsertaan saya di webinar Gen Z ini ya waktu pada saat kita menggagas ide awal mengenai kegiatan webinar ini dan eh, saya juga udah ikuti walaupun tidak semua, tidak setiap bulan saya bisa ikut karena pas jadwalnya dengan jadwal kelas juga, jadi kadang-kadang bisa ikut, kadang-kadang enggak gitu. Tapi selama itu saya juga selalu lihat gitu, oh materi-materinya apa nih dan selalu menarik gitu kan. Nah, di sini saya sebenarnya dapat tugasnya adalah untuk merangkum ya, merangkum bagaimana ide-ide yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, kemudian dituangkan ke dalam sebuah refleksi integratif. Nah, jadi memang topik ini ya menurut saya sih sangat penting. Mudah-mudahan teman-teman juga berpikir demikian, yaitu bagaimana pembangunan karakter kita tuangkan dalam capaian pembelajaran, khususnya di mata kuliah dasar umum ya MKDU yang kalau misalnya di masih apa di perkuliahan itu berarti diberikan di jenjang awal ya, di jenjang semester 1 atau 2 gitu. Nah, sekali lagi memang materi yang sudah saya buat ini adalah hasil refleksi integratif. Refleksi integratif ini yang dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya di webinar-webinar yang ada sepanjang tahun 2024 tentang Gen Z. Tapi saya juga melihat ini sebenarnya bukan hanya untuk Gen Z saja karena eh, kita juga akan menghadapi generasi lain yaitu generasi Alpha ya. Generasi Alpha yang ciri-cirinya ya punya karakteristik tersendiri tapi sebenarnya juga tetap saja membutuhkan pembangunan karakter dalam capaian pembelajaran mereka. Nah, kalau dalam webinar sebelumnya kan kita sambil mengingat-ingat lagi ya, kita sudah mengeksplorasi tentang berbagai tema, misalnya tentang pemahaman diri, tentang nilai pribadi, aktualisasi diri ya, yang kaitannya dengan pemahaman Gen Z terhadap dirinya sendiri. Dan kita juga mempelajari beberapa nilai-nilai gitu ya yang diperkenalkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya tentang kepedulian dan empati, tentang kejujuran, integritas, toleransi, penghargaan, perdamaian, dan Pancasila dan juga berpikir kritis. Nah, topik-topik itu kan sudah memberikan kita wawasan mendalam tentang karakter apa nilai-nilai yang membentuk karakter di generasi muda. Kalau saat ini misalnya di Gen Z, tapi sebenarnya kita juga tadi seperti saya ungkapkan, kita juga nanti bisa apa refleksikan ini untuk Gen Alpha ya. Nah, jadi untuk materi hari ini akan berakar pada bagaimana kita menuangkan di capaian pembelajaran kita di mata kuliah dasar umum, seperti pendidikan agama, kemudian pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, dan mungkin di beberapa universitas masih ada ilmu budaya dasar. Nah, tujuan kita di kegiatan ini adalah memahami bagaimana nilai-nilai moral dan etika yang telah kita bahas sebelumnya itu dapat integrasikan dalam pendidikan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki integritas, memiliki tanggung jawab sosial dan kepekaan terhadap keragaman budaya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya juga kenapa sih topik ini penting ya? Karena eh, apa kita udah membahas dari kemarin-kemarin tentang pemahaman diri Gen Z, kemudian kita membahas tentang nilai-nilai yang memang penting untuk
generasi saat ini ke depannya gitu ya. Dan kemudian dari itu kemudian dirangkum menjadi materi ini dan menitik beratkan pada penerapan di capaian pembelajaran di MKDU. Nah, mengapa penting? Karena tentunya pembangunan karakter itu kan bukan hanya menjadikan kita sebagai individu yang baik, tetapi juga bagaimana kita bisa berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Nah, dan sebagai generasi muda ya Gen Z bukan dan juga nanti generasi-generasi seterusnya itu akan menghadapi tantangan global yang semakin lama semakin kompleks. Kita lihat dari perkembangan teknologi yang pesat ya. Saat ini saja kita sudah uh, apa memiliki banyak perkembangan teknologi yang kita juga mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu secara detail. Apalagi itu ke depannya ya. Kita juga kenal ada apa, kita juga sudah mulai memanfaatkan AI dalam kehidupan kita gitu kan ya, dan tentunya nanti ke depan-depannya akan semakin semakin banyak pemanfaatan tersebut dan juga pasti juga akan membuat muncul berbagai dilema-dilema dalam kehidupan kita yang tentunya berkaitan juga dengan dilema etis. Nah, kemudian juga jangan lupa kita ada tekanan-tekanan media sosial ya, di mana kita juga eh, menghadapi eh, melihat gitu kan banyak perdebatan-perdebatan mengenai mengenai suatu hal lah, misalnya mengenai bagaimana eh, kalau kalau saya nih lagi kemarin lagi baca-baca misalnya bagaimana sih eh, peran misalnya suami istri gitu ya, atau misalnya bagaimana peran perempuan di dalam pendidikan ya di dalam pekerjaan misalnya. Nah, itu kan juga itu juga menjadi suatu bahasan yang nantinya akan ditemui oleh generasi-generasi Z ini gitu ya, generasi Z. Dan apa juga misalnya kaitannya kepada eh, respon kita gitu kan, respon kita dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam media sosial. Misalnya ada yang punya pendapat seperti yang mendukung atau yang kontra gitu kan. Sekarang bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah kita misalnya ikut menyebarkan berita-berita, misalnya membagi-bagi berita yang misalnya mengandung kebencian gitu kan, atau kita justru ikut berkomen gitu kan, atau kita misalnya memberikan informasi-informasi edukatif untuk bisa mendidik atau mengedukasi masyarakat sehingga kemudian tidak muncul persepsi yang salah. Atau mungkin juga kita bisa jadi ya udah kita diamin aja gitu kan, bukan urusan kita juga dan kita mungkin akan cari topik yang lain misalnya yang sesuai dengan minat kita. Atau contoh lain misalnya kalau di dalam lingkungan kampus ketika ada teman yang membutuhkan bantuan untuk suatu hal gitu ya, entah itu memahami materi kuliah atau lagi dalam situasi finansial yang kurang baik gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih sikap kita nih, tindakan kita seperti apa yang kemudian menunjukkan bahwa memang kita telah memiliki empati dan kepedulian kita terhadap sesama. Nah, semua situasi-situasi ini tuh menunjukkan bagaimana pendidikan karakter atau pembangunan karakter itu penting diterapkan gitu kan di kehidupan sehari-hari kita dan juga di kehidupan mahasiswa generasi Z. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat pembangunan karakter adalah fondasi untuk menghasilkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademiknya gitu kan, tetapi juga memiliki kualitas moral yang tinggi. Nah, Pak Slamet Dimas Santoso pernah mengemukakan suatu pandangan bahwa pembangunan karakter itu mendorong kemandirian siswa dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang baik. Jadi dengan dia memiliki suatu karakter yang positif, dia karakter yang kuat gitu ya, itu dia uh, tidak akan bergantung pada orang lain. Jadi dia akan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri karena dia tahu konsekuensinya seperti apa dan dia siap dengan menanggung konsekuensi tersebut. Nah, kemudian juga di sini pembangunan karakter
bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya nilai-nilai itu membentuk sikap empati dan peduli terhadap sesama. Maaf itu ada typo ya, bukan wijen tapi maksudnya sesama manusia tentunya, dan memperkuat hubungan sosial yang harmonis. Dan kemudian yang jelas dalam jangka panjang gitu kan ya, dalam jangka panjang pembangunan karakter itu tentunya menghasilkan generasi yang berkualitas, bukan hanya cerdas secara akademik tapi juga memang memiliki kualitas moral yang tinggi yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Nah, ya mungkin kita lihatlah contoh-contohnya saat ini ya, banyak orang yang secara akademik cerdas gitu kan, nilainya bagus dan sebagainya gitu, prestasinya banyak, tapi kemudian dia apa ya, ketika kita minta penilaian untuk suatu masalah sosial, ternyata kok tidak bisa memberikan penilaian yang eh, sesuai gitu ya dengan latar belakang akademiknya gitu kan. Eh, Mungkin ya secara moral bisa dibilang misalnya, oh kok bisa begini ya memberikan penilaiannya gitu kan. Eh, atau misalnya kita lihat ada orang-orang yang sikap atau bertindak yang tidak apa ya, tidak memperdulikan orang lain gitu kan, tidak empati pada orang lain. Kadang-kadang kita melihatnya bahwa oh kalau dia seperti itu berarti dia mungkin nggak berpendidikan tinggi, tapi bukan, sebenarnya bukan balik bukan ke situ ya, lebih kepada bagaimana penanaman nilainya, nilai-nilai pada waktu dia selama dia sekolah ataupun dalam lingkungan sehari-harinya dia. Gitu. Nah, sebenarnya memang pembangunan karakter kan juga sudah ada ya dari kita SD, dari TK gitu kan, itu sudah ada. Tapi memang sepertinya apa ya, memang harus dilatih terus gitu, bukan cuma sekedar diberikan pada saat SD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian sekarang mentang-mentang udah mahasiswa terus ya udah biarin aja mahasiswa gitu, karena mereka sudah dewasa. Justru malah seharusnya di pendidikan tinggi, pembangunan karakter itu juga semakin apa ya bilangnya, tetap perlu gitu, tetap perlu ada karena eh, itu kan akan membantu mahasiswa kita untuk menghadapi situasi-situasi yang lebih kompleks. Memang pada waktu kita TK ataupun SD itu pendidikan karakternya lebih kepada hal-hal yang kaitannya dengan sopan santun gitu ya. Kemudian juga dalam lingkup sehari-hari gitu ya. Misalnya kalau anak-anak saya kan dia diajari oleh gurunya, ayo kalau ketemu bu guru kita harus apa, salim gitu kan. Kemudian apa, kalau kita ketemu orang apa guru atau teman kita harus senyum gitu. Kemudian kita sapa gitu kan. Itu kan salah satu contoh-contoh hal yang bisa dilakukan untuk membiasakan karakter yang baik. Gitu. Atau kalau mau bertanya kita harus angkat tangan, kita pakai magic words itu loh, yang tolong, maaf, permisi gitu kan, terima kasih. Itu kan hal-hal seperti itu yang diajarkan. Tapi itu kan untuk lingkup yang kecil ya. Misalnya kalau TK berarti ke lingkungan teman-teman sekolah dan keluarga. SD semakin apa, misalnya lingkungannya lebih luas ke keluarga besar, ke tetangga, di RT-nya dan sebagainya. Kemudian di SMP itu akan lebih luas lagi ya, ke apa, ke lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, begitu juga semakin tinggi pendidikannya di lingkup mahasiswa, berarti kan mereka atau mahasiswa itu bukan hanya di lingkungan keluarganya saja atau di lingkungan apa, RT RW-nya, tapi juga sudah misalnya dengan mahasiswa dari fakultas lain, kemudian mahasiswa dari universitas lain, kemudian bisa juga dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di apa, di tempat-tempat yang lain gitu kan, yang itu melibatkan juga mungkin skalanya bukan hanya skala lingkup apa, lingkup di universitas, tapi juga sudah ke lingkungan yang lebih besar. Itu juga artinya kan mereka akan menghadapi masalah-masalah yang lebih kompleks, sehingga memang pembangunan karakter itu sebaiknya tetap harus ada dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Nah,
Kemudian kita lihat lagi di sini bahwa pentingnya pembangunan karakter bisa kita lihat dalam tiga hal ini ya. Jadi menjadi landasan etika dalam pembelajaran, yaitu memahami nilai-nilai etis dan menjadikannya sebagai prinsip hidup yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Nah, di sini maksudnya adalah nilai-nilai tersebut menjadi suatu apa ya, suatu hal yang bukan hanya di pikiran saja gitu kan ya, bukan hanya kita tahu bahwa oh kalau misalnya menyontek itu salah gitu kan. Tapi juga kita tahu apa eh, kalau bilangnya apa ya moral behavior, moral emotion gitu ya. Kita tahu bahwa menyontek itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu kan. Buat kita sesuatu yang tidak menyenangkan. Sehingga kita juga tidak melakukan itu gitu. Jadi itu apa ya tercermin dalam eh, pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Gitulah kalau misalnya masih ingat Dasa Dharma Pramuka ya, yang Dasa Dharma Pramuka 10 kan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu kan namanya memiliki integritas gitu kan. Ada kesatuan dari ketiga hal tersebut. Nah, jadi misalnya kayak tadi mencontek gitu ya. Kalau saat ujian kalau kita sudah memahami nilai-nilai etis dan kita menjadikannya sebagai prinsip hidup, maka pada saat ujian, walaupun diawasi ataupun nggak diawasi, kita nggak akan melakukan perbuatan untuk menyontek itu gitu kan. Karena kita menghargai kejujuran yang kita lakukan. Gitu. Ya, dan kemudian juga kalau misalnya dalam diskusi kelas dan ada teman-teman kita yang sih misalnya mengejek pendapat kita, merendahkan pendapat kita gitu kan. Misalnya menyebut kalau kita apa namanya menyontek dari hasil karya orang lain. Nah, kemudian kita bisa menghadapi teman kita itu dengan tenang dan memberikan bukti-bukti bahwa kita tidak melakukan plagiarisme. Nah, ini eh, membantu kita untuk membentuk karakter yang kuat ya. Jadi artinya landasan etika itu membentuk kita untuk membentuk karakter yang kuat dan juga akhirnya membentuk kita menjadi seorang pribadi yang unggul. Nah, jadi kepribadian yang unggul mencakup juga integritas, empati, tanggung jawab gitu ya, di mana ada kejujuran dan ada konsistensi. Jadi bukan hanya di satu situasi saja, tapi juga di berbagai situasi itu ada. Dan bukan hanya dilakukan di satu periode waktu saja gitu ya, tapi juga dilakukan di berbagai sepanjang kehidupan kita, yaitu menjadi karakter seseorang. Nah, di sini juga kepribadian unggul eh, tercermin bukan hanya dari empati, tapi juga dari bagaimana kemampuan seseorang untuk berpikir kritis, berpikir objektif, gitu kan ya, menghormati orang lain, gitu kan. Nah, ini kan tentunya tidak bisa dibentuk secara instan. Jadi perlu ada proses pembelajaran, proses refleksi, gitu ya, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang terus diasah. Nah, ini yang kemudian kita bisa masukkan ke dalam capaian pembelajaran kita nanti di kurikulum pendidikan tinggi. Nah, kemudian juga selain membentuk kepribadian yang unggul, pembangunan karakter bertujuan juga untuk mendorong mahasiswa berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Ya, lingkungan yang lebih baik ini ya tentunya adalah kalau sekarang kan kita melihat lingkungan tuh yang baik adalah yang sayang adil tentunya, yang inklusif gitu ya, yang bebas dari diskriminasi gitu kan. Dan bukan hanya untuk lingkungan sosial tapi juga secara ekologis gitu ya. Jadi bagaimana kita sustain apa namanya menjaga kelestarian lingkungan dengan kita menggunakan produk-produk yang mendukung apa namanya green mendukung kelestarian lingkungan dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat juga di sini partisipasi aktif itu yang tadi kaitannya dengan inklusivitas itu juga misalnya bisa dengan mendukung teman-temannya yang berasal dari latar belakang budaya atau agama yang berbeda. Jadi
menciptakan suasana kampus yang harmonis dan menghargai keberagaman. Nah, jadi mereka tidak hanya apa ya belajar, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan lingkungan kita. Nah, jadi itu fungsinya ya kalau kita mendukung partisipasi di lingkungan yang lebih baik. Nah, kemudian pembangunan karakter itu tadi kan tercapai dalam atau kita bisa masukkan ke dalam capaian pembelajaran. Nah, di sini tercermin dari bagaimana kita mengembangkan kemampuan atau keterampilan berpikir kritis. Ya, berpikir kritis, misalnya memahami informasi dan memilah informasi secara objektif. Jadi ketika mahasiswa diberikan materi pembelajaran gitu kan, dia bukan hanya sekedar memahami saja, tapi juga dia bisa memilah-milah, mempertimbangkan dampak dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai moral yang kokoh. Ya, contohnya adalah ya kalau misalnya kita lihat banyak informasi-informasi saat ini yang di mana-mana ya kita bisa cari misalnya di Google atau di mana. Jadi kalau misalnya anak-anak saya mau tahu tentang apa sih tentang kemarin dia tanya apa sih astrofisika mah gitu. Mamanya kan gak bisa jawab ya apa itu ya gitu. Nah, saya minta coba cari di itu di apa di Gemini gitu kan. Pakai dia Gemini untuk nyari. Nah, kemudian kan dapat tuh hasilnya, gitu kan. Nah, tapi apakah informasi itu bisa dipercaya atau tidak, gitu kan? Nah, itu kan berarti dia tidak hanya berhenti sampai di situ saja, dia harus coba untuk mencari informasi di situs yang lain, gitu kan, dan mendapatkan membandingkan, misalnya, ya, membandingkan informasi-informasi tersebut apakah sesuai atau tidak, gitu kan? Ataukah misalnya uh, sama-sama benar gitu kan informasi informasi yang dia dapat itu. Jadi artinya tidak hanya sekedar cuman oh ya dari ini bilangnya begini gitu, tapi dia juga harus coba untuk mencari ke hal-hal yang lain. Kemudian juga tentunya kaitannya kepada coba untuk melihat dari berbagai perspektif tadi ya, berbagai perspektif ketika melihat masalah. Jadi uh, pada mahasiswa misalnya kalau misalnya hanya melihat bahwa misalnya satu satu permasalahan hanya dilihat dari satu sisi saja gitu kan. Nah, itu kan akhirnya membuat dia jadi tidak bisa apa ya melihat dari sudut pandang yang lain dan kemudian ujung-ujungnya jadi dia tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Gitu. Jadi ada mahasiswa saya yang kemarin cerita kepada saya, misalnya, Mbak, ini kok eh, saya bingung gitu. Kenapa kalau di psikologi itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah gitu? Maksudnya gimana gitu? Iya, saya pikir kalau jawaban misalnya untuk suatu masalah itu kan misalnya bisa dari melihat misalnya ada orang memiliki masalah apa ya? Misalnya dia eh, kalau ngomong suka kasar gitu kan. Nah, eh, penyebab dia sering berkata kasar itu karena misalnya pengalaman masa lalu atau karena misalnya itu dari pembelajaran dari lingkungan sekitarnya saat ini atau gimana gitu. Nah, kok saya jawaban saya nggak ada yang apa ya, nggak ada yang benar ya gitu. Bukan nggak ada yang benar, nggak ada yang benar-benar benar gitu. Ngerti nggak? Jadi kok nggak ada yang satu jawaban gitu. Tapi kok bisa ada banyak jawaban dan saya bingung dengan hal itu gitu. Nah, itu kan yang kita harus ajarkan ke mahasiswa dan itu yang harus ada di dalam capaian pembelajaran kita ya bahwa mereka itu harus bisa menerima adanya perspektif yang berbeda dalam melihat masalah gitu kan perspektif baik itu dari teori ataupun misalnya dari solusi-solusinya. Nah, kemudian juga di sini metode pembelajaran juga memainkan peranan penting dalam pembangunan karakter. Maaf itu wah itu ternyata isinya salah ya. Jadi yang jelas di sini adalah metodenya itu kalau bisa tidak hanya untuk menyampaikan materi akademik, tapi juga bisa menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika. Salah satu contohnya misalnya nanti kita lihat di studi kasus gitu ya, studi kasus dan kemudian studi kasus ini
yang membuat mahasiswa harus berdiskusi tentang suatu masalah etis yang kemudian itu bisa mendukung mereka bisa membuat kemampuan mereka dalam menyampaikan pendapat jadi lebih baik gitu ya, lebih terlatih. Kemudian juga ada sini kalau kita lihat memasukkan nilai-nilai Pancasila, penanaman nilai-nilai nasional yang sesuai dengan Pancasila, itu kan bisa memperkuat kohesi sosial. Ya, jadi misalnya seperti sila pertama, religio toleransi, kemudian kemanusiaan, patriotisme, demokrasi, dan keadilan sosial itu eh, menguatkan kohesi sosial di antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain gitu kan, mencari persamaan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di kelas kita, yang ada di mata kuliah kita, sehingga mereka bisa mendapatkan satu identitas bersama yang kemudian itu akan menjadi menjadi eh, penyatu lah gitu ya, penyatu di antara mereka semua. Oke, kemudian jadi dengan menjadikan Pancasila sebagai akar pendidikan karakter, mahasiswa tidak hanya mendapatkan nilai moral, tetapi juga nilai kebangsaan yang khas Indonesia dan ini yang relevan untuk menghadapi tantangan global. Oke, kemudian bagaimana penerapan pembangunan karakter dalam MKDU atau dalam mata kuliah dasar umum seperti Pancasila, agama gitu ya, bahasa Indonesia gitu kan, bahasa Inggris. Nah, ini kalau kita lihat tadi seperti yang sudah kemudian kita memberikan menerapkan misalnya nilai gotong royong dalam tugas kelompok gitu kan. Ya, mungkin eh, teman-teman semua di sini udah sering pakai kan ya diskusi kelompok, tugas kelompok. Nah, ini eh, jadi sebaiknya sih lebih ditekankan lagi gitu ya atau mungkin lebih lebih agak dibanyakin gitu kan ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kemudian juga kita lihat di sini ada teknologi ya. Jadi eh, ada aplikasi diskusi digital gitu kan, yang kita bisa berdiskusi tentang isu-isu sosial gitu kan. Kemudian juga ada simulasi-simulasi virtual yang dapat menghadirkan kasus-kasus nyata gitu. Jadi eh, bisa juga ini tidak hanya di kelas, tapi bisa jadi kita melakukan diskusi dengan mahasiswa dari universitas lain, mahasiswa dari jurusan lain gitu ya, baik itu dalam fakultas yang fakultas lagi universitas yang sama atau dari universitas yang berbeda, atau mungkin dengan tokoh-tokoh masyarakat gitu ya, langsung gitu kan, sehingga kita bisa berdiskusi dengan lebih seru dan interaktif. Kemudian juga ada program-program ekstrakurikuler, di mana program-program ini kita bisa berikan di dalam mata kuliah kita gitu kan. Eh, Misalnya bergabung dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup gitu kan. Kemudian juga misalnya kegiatan pelayanan masyarakat, membuat atau merancang dan juga melaksanakan program-program seperti itu gitu ya, yang kemudian bisa diterapkan dan itu kemudian nanti hasilnya itu bisa mengembangkan bagaimana kemampuan berinteraksi sosial, berpikir kritis dan memahami pentingnya kontribusi sosial di lingkungannya. Kadang-kadang kita kan suka merasa bahwa kayaknya kita belajar udah pintar-pintar aja ya gitu. Kayaknya bisa-bisa aja saya belajar. Tapi kemudian setelah kita praktekkan, ternyata seperti ini ya. Oh ternyata susah juga ya gitu menerapkan apa yang udah saya pahami ke eh, orang lain gitu. Tapi juga di satu sisi dapat hal yang menyenangkan gitu. Oh ternyata apa yang saya lakukan nih sangat berdampak gitu. Jadi apa contohnya misalnya ada mahasiswa saya waktu itu membuat program tentang waktu itu sama Mbak Stefani juga membuat program tentang eh, psikologi untuk negeri dan kemudian ke sekolah SD gitu ya, ke sebuah sekolah SD dan di situ mereka
melakukan apa, semacam psikoedukasi mengenai regulasi emosi. Tentunya sudah berdasarkan need assessment dan sebagainya, kemudian akhirnya muncullah ide untuk membuat program mengenai regulasi emosi. Dan mereka kan berpikirnya bahwa oh ya udah, saya udah tahu teori ini, saya terapkan gitu kan. Buat saya sih ya udah biasa-biasa aja gitu. Tapi ternyata ketika itu mereka praktekkan ke siswa-siswa SD dan kemudian siswa-siswa SD itu memberikan komentar, memberikan masukan, itu buat mahasiswa tuh merasa seperti yang oh ternyata saya bisa melakukan sesuatu ya gitu. Saya bisa bermanfaat ya buat orang lain dan itu membuat apa ya self esteem mereka jadi lebih meningkat, self efficacy mereka juga jadi lebih kuat ya. Oke, dan kemudian yang terakhir adalah peran dosen sebagai model ya dan tentunya ini dosen yang menunjukkan karakter yang positif, dosen yang memiliki integritas eh, menjadi panutan bagi mahasiswa. Jadi ya salah satu contohnya misalnya ya datang tepat waktu. Saya sih terus terang memang agak susah nih kalau yang masa tepat waktu ini ya. Tapi ya untuk yang lain misalnya ngasih nilai juga tepat waktu, terus apa namanya eh, adil gitu ya, tidak mengeksklusifkan salah satu orang gitu kan. Dan juga di sini kalau kita lihat lagi di konsep apa universal design of learning gitu ya, dosen memang sebaiknya memberikan apa ya memberikan akses gitu ya kepada semua mahasiswa. Jadi ketika memberikan materi pelajaran juga memberikan apa membuka kemungkinan mahasiswa untuk mempelajari materi dengan cara belajar mereka sendiri-sendiri gitu dan dosen juga menjadi apa ya model dalam arti di sini menjadi pembimbing gitu ya menjadi sosok yang bisa membuat mahasiswa itu jadi lebih nyaman terbuka gitu ya dengan apa dengan kehadiran dia dan membantu dalam proses pembelajaran. Oke, kemudian di sini kalau kita lihat strategi efektifnya selain tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya di sini ya, ini kan implementasinya. Tapi kemudian strateginya gimana supaya efektif? Nah, tentunya nggak lepas dari pembiasaan, ya kan? Karena kan tentunya kalau kita melakukan sesuatu itu kan kalau tidak dibiasakan kita juga lupa bilang bahwa pendidikan atau pembangunan karakter itu sebaiknya tetap terus ada sampai di pendidikan tinggi pun tetap harus ada. Nah, kemudian penguatan melalui pembiasaan ini eh, harus dipraktekkan secara konsisten, ya. Ya tentunya misalnya kaitannya kepada tugas, penyerahkan tugas sesuai dengan jadwal, gitu kan. Kemudian kita juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa ketika memang sudah ketika melakukan sesuatu yang baik. Kemudian ya kalau misalnya untuk memulai kelas karena misalnya sudah disepakati mulainya jam 1 misalnya, ya berarti pada jam 1 kita sudah mulai gitu. Jadi tidak harus menunggu-nunggu teman-teman yang terlambat gitu kan. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat baik ya. Mungkin ada satu contoh lagi yang kaitannya dengan tepat waktu. Jadi pada waktu saya masih mahasiswa nih, mahasiswa S1 kan kita kan sering ya kalau rapat itu apa namanya kita kan ikut misalnya rapat dalam senat, BEM gitu ya, atau misalnya rapat dalam kegiatan yang lain. Itu sering kali saya udah datang tepat waktu gitu kan. Datang atau bahkan 5 menit 10 menit sebelumnya gitu. Karena saya takut terlambat gitu kan makanya saya suka datang lebih duluan. Tapi ternyata begitu jamnya rapat ternyata teman-teman saya banyak yang belum datang. Jadi yang datang mungkin hanya saya 1 2 orang aja. Kemudian kita kan jadi nggak bisa rapat gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah akhirnya menunggu gitu kan, menunggu teman-teman yang terlambat datang. Dan yang terlambat datang itu datang begitu datang nggak ada kata maaf atau apa terus langsung datang dan oke kita mulai rapat dari satu hal kemudian berlanjut lagi ke apa ke kegiatan yang lain dan kemudian dengan
kebiasaan yang sama. Akhirnya saya capek gitu ya. Ah ya sudahlah kalau gitu saya juga nggak usah datang tepat waktu. Saya juga telat aja. Nah itu kan sebenarnya suatu hal yang jelek kan bahwa akhirnya saya yang tadinya ketakutan terlambat, akhirnya saya menganggap bahwa terlambat itu adalah sesuatu hal yang netral gitu ya atau biasa. Dan akhirnya sekarang saya juga jadinya sulit untuk tepat waktu gitu karena kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah, itu jelek, kasus yang jelek ya. Tapi artinya adalah di sini pembiasaan baik itu untuk perilaku yang buruk ataupun perilaku yang baik itu apa eh, memang apa ya? Kalau mau mau apa namanya? Mau itu menetap ya memang ya dilakukan gitu. Jadi kalau kita mau menguatkan perilaku yang baik ya tentunya perlu ada pembiasaan-pembiasaan perilaku yang baik. Jangan menormalisasi gitu ya kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Nah, saya senang sih sekarang-sekarang ini orang-orang sudah mulai mulai menyadari gitu bahwa ini salah. Kalau udah salah tuh jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa aja gitu. Nah, kita harus bilang bahwa ini salah dan ini nggak boleh dilakukan. Ini apa secara emosi ini nggak baik gitu kan. Apa bukan tidak baik, tidak menyenangkan gitu. Jelek. Jadi akhirnya orang juga jadi tidak menormalisasi hal-hal yang jelek. Kemudian juga pendekatan berbasis isu, ya, di sini kalau kita lihat kita menggunakan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu etis di tempat studi atau tempat kerja. Kenapa kita pakai isu-isu yang di tempat studi atau tempat kerja? Karena kan nanti mahasiswa akan masuk ke dalam dunia kerja, dunia profesional. Makanya kemudian kita harus berikan kasus-kasus seperti itu supaya mahasiswa jadi tahu nih, oh bagaimana ya caranya saya menyelesaikan bersikap terhadap masalah ini dan menyelesaikan masalah ini seandainya masalah ini terjadi di tempat kerja saya nanti. Ya misalnya kalau penyalahgunaan teknologi gitu kan. Terus juga misalnya ada apa cyberbullying mungkin di tempat kerja. Terus ada lagi misalnya masalah-masalah yang kaitannya dengan eh, penggunaan dana yang nggak sesuai dan sebagainya. Nah itu kan atau kalau di psikologi kita juga kaitannya kepada isu confidentiality ya, isu kerahasiaan misalnya. Nah itu kita juga bisa berikan kasus-kasus seperti itu dan kita pecahkan bersama-sama. Atau kita coba bahas gimana nih analisisnya seperti apa. Dan tentunya itu juga meningkatkan keterlibatan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi bukan hanya dosennya aja yang ngomong gitu kan, tapi juga mahasiswanya juga bicara, berpikir gitu kan, mendengarkan gitu kan, dan menyelesaikan masalah. Oke, nah sekarang gimana nih mengukur efektivitas penerapan pembangunan karakter ini dalam kurikulum? Nah, ini em, kalau kita lihat pertama adalah evaluasi ya, perlu adanya evaluasi sikap dan perilaku mahasiswa. Nah, ini dilakukan dengan cara mengamati bagaimana mahasiswa mengaplikasikan nilai-nilai yang dipelajari dalam interaksi sehari-hari. Misalnya, pada saat dia diskusi kelompok, kita lihat nih gimana ya ketika dia menyampaikan pendapat, bagaimana nada suara yang apa yang digunakan, bagaimana pilihan kata yang digunakan, kan kemudian ada sikap hormat nggak terhadap teman-temannya pada saat dia menyampaikan pendapat ataupun pada saat dia menanggapi pendapat temannya. Kemudian bagaimana kerjasama dia dengan teman-teman yang lain itu seperti apa. Jadi kita kan bisa berikan semacam apa ya, kita punya apa form penilaian dan kita juga meminta mahasiswa untuk memberikan peer review terhadap apa namanya sikap dan perilaku teman-temannya. Kemudian evaluasinya juga perlu holistik dalam arti mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga kemudian memberikan gambaran yang komprehensif terhadap hasil capaian pembelajaran. Nah, jadi selain misalnya dari hasil ujian gitu kan ya, kita juga bisa menilai partisipasi mahasiswa dalam
diskusi gitu ya. Jadi hasil-hasil diskusi itu, hasil-hasil penilaian saat diskusi dikumpulkan, kemudian kita juga mendapat penilaian dari teman-temannya tadi gitu kan ya. Dan kita juga melihat bagaimana hasil ujiannya tadi ya. Jadi kita mendapatkan aspek kognitif dan afektif. Nah, untuk psikomotorik mungkin pada mata kuliah itu kan juga bisa kelihatan misalnya dari bagaimana dia menerapkan apa namanya pemahamannya dia di dalam menyelesaikan eh, permasalahan, kemudian praktik nyatanya seperti apa gitu kan. Nah, selain itu juga perlu ada evaluasi berkelanjutan bagi prodi. Nah, ini yang dilakukan di setiap semester. Bukan hanya semester berjalan saja, tapi juga semester berikut-berikutnya. Jadi kita lihat apakah apa namanya pembangunan karakter yang kita lakukan ini tetap apa ya, tetap ada gitu ya, tetap terjadi prosesnya seperti apa gitu kan, dan kemudian juga eh, apakah ada hal-hal lain yang bisa kita kembangkan gitu ya. Maksudnya kembangkan misalnya ada sesuatu yang masih belum belum dilakukan dan kemudian kita lakukan atau mungkin ada yang kurang kita perlu tambahkan seperti itu. Nah, selain itu juga bukan hanya buat prodi tapi juga buat mahasiswa. Jadi dari hasil mereka di semester 1 misalnya, semester 2 dan seterusnya sampai akhirnya mereka lulus, itu juga mereka membuat semacam apa jurnal reflektif gitu ya atau mungkin tulisan eh, gambaran diri gitu kan sehingga nanti dia juga bisa mendapatkan gambaran misalnya mengenai oh saya nih seperti apa ya proses proses saya dari saya misalnya tidak belum bisa menunjukkan karakter tertentu sampai akhirnya saya bisa menunjukkan karakter tertentu. Oke. Nah, jadi di sini evaluasi tidak hanya membantu institusi, tapi juga membantu mahasiswa dalam proses pengembangan dirinya. Kan seringkali kita kalau misalnya memberikan apa ya, ada kemampuan psikomotor atau kemampuan afektif yang eh, kita ingin apa ya menjadi sasaran dari pembelajaran kita, nantinya begitu selesai kuliah itu ya sudah gitu. Nah, itu padahal harusnya dilanjutkan lagi dan buat mahasiswa jadinya dia akan tahu, oh saya ini udah belajar apa saya yang sudah berkembang dari diri saya dan apa yang nantinya bisa berkembang dari diri saya ke depannya. Jadi buat dia juga menjadi suatu hal masukan yang berguna. Nah, kemudian di sini untuk uh, nilai-nilai fundamental yang perlu dikembangkan dalam apa namanya dalam eh, pengembangan karakter atau pembangunan karakter di pendidikan tinggi itu diantaranya ini hanya diantaranya saja ya mungkin ada hal yang lain tapi saya hanya mengambil 4 saja yang kemarin kita sudah bahas di selama webinar seperti empati dan kepedulian kemudian kejujuran dan integritas toleransi dan respect ya dan juga perdamaian. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal ya yang ini nantinya bisa kita masukkan ke dalam capaian pembelajaran kita. Oke, begitu saja dari saya ya. Pembangunan karakter ini intinya adalah bukan hal yang instan, tapi memang proses yang berkelanjutan. Jadi kita eh, harapannya adalah dengan adanya pembangunan karakter ini kita bisa siap menghadapi tantangan global ke depannya dan berkontribusi bagi masyarakat untuk kelestarian lingkungan sosial dan juga lingkungan ekologis. Oke, terima kasih dari saya. Semoga waktunya tidak ini ya, tidak sampai lewat ya. Masih aman, masih aman Bu Oh, masih Airin. aman. Tadi saya soalnya Baik. nggak tahu berapa lama Ah, sebenarnya iya. waktunya. Masih aman Bu Eke. Eh, pas kok, pas untuk Oh, pas ya. waktunya. Oke, Baik. kalau gitu.
Oke, terima kasih Bu Airin. Nah, ini kita langsung untuk materi berikutnya dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bu Dina, yaitu dosen Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Kepada Bu Dina, apakah sudah siap? Masih di mute? Bu? Oke, Oke, baik. Ya, silakan Bu Dina. saya langsung share screen ya, Mbak. Langsung, oke, sudah terlihat kok. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya terima kasih kesempatannya kepada sama siapa ya? Banyak nih mengucapkan terima kasihnya kepada Kapin, kemudian HIMSI Banten, dan juga kepada Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya, terutama di Center for the Study of Sustainable Community. Terima kasih sudah mengajak saya untuk bergabung di dalam kegiatan yang sangat luar biasa berlangsung selama 12 bulan berturut-turut. Juga terima kasih kepada yang pertama kali mengajak saya ke sini sebenarnya adalah Mas Eko yang artikelnya langsung saya coba tanggapi. Jadi artikelnya Mbak Airin dan Mas Eko yang menjadi bagian dari bagian yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Izinkan saya menyampaikan tanggapan ini kalau berdasarkan pedoman atau format dari panitia, diharapkan itu tanggapan yang diberikan adalah dalam bentuk operasionalisasi dari konsep yang telah disampaikan pada artikel yang ditulis oleh Mbak Airin dan juga Mas Eko. Jadi setelah saya membaca, kemudian secara kebetulan apa yang tertulis di dalam artikel tersebut juga menjadi bagian dari uh, pekerjaan saya sehari-hari di USU gitu. Jadi selain sebagai dosen di Fakultas Psikologi USU, saya juga saat ini menjabat sebagai koordinator pengembangan karakter di UPT Lida USU. Jadi UPT Lida USU itu adalah unit kerja di Universitas Sumatera Utara yang diberikan tanggung jawab oleh rektor untuk melakukan integrasi atau pengembangan pendidikan karakter di dalam kurikulum Universitas Sumatera Utara. Jadi isi yang akan saya sampaikan, tanggapan yang akan saya sampaikan di sini memang adalah uh, operasionalisasi dari uh, konsep yang telah dituliskan oleh Mbak Airin dan Mas Eko dalam artikel yang berjudul implementasi karakter dalam mata kuliah dasar umum gitu. Jadi saya beri judul di sini adalah integrasi nilai-nilai bintang USU dalam pendidikan karakter. Jadi kalau Bapak Ibu di sini tentunya belum pernah dengar ya apa itu bintang USU. Jadi saya akan sampaikan dengan harapan ini bisa menjadi dasar diskusi untuk kita berdiskusi lebih lanjut mengenai bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai karakter pada pendidikan tinggi, higher education. Oke, mohon maaf. Oke. Nah, jadi kalau kita membaca dari artikelnya Mbak Airin dan Mas Eko, di situ tertulis sangat jelas bahwa pendidikan karakter dalam pendidikan tinggi adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan, tidak boleh di-skip. Meskipun kabarnya di Indonesia pendidikan karakter itu sudah ada terintegrasi mulai dari pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan juga menengah pertama, menengah atas, SMP, SMA. Dan juga ada banyak artikel-artikel ilmiah yang tertulis di jurnal-jurnal yang berkaitan tentang pendidikan karakter. Nah, untuk itu, karena karakter ini sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Airin, karakter adalah sesuatu yang harus terus-menerus sustainable, diimplementasikan, harus dibiasakan. Maka kegiatan pendidikan karakter itu dibawa terus hingga sampai dengan pendidikan tinggi. Sebagai bangsa Indonesia, tentunya nilai utama yang akan kita bawa itu adalah nilai-nilai Pancasila. Dan itu juga digunakan sebagai landasan pendidikan karakter yang dilaksanakan di berbagai universitas di Indonesia. Berdasarkan yang telah tertulis di artikelnya Mbak Airin dan juga Mas Eko, di situ sangat nyata tertulis bahwa kita perlu melakukan sebuah usaha yang integratif antara kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai pendekatan utama agar kita mampu mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pendidikan tinggi. Nah, kemudian sebagai
apa ya, peletak dasar hukum berkaitan sama pendidikan karakter ini sekitar tahun 2020 ke menuju 2020-2021. Kementerian Pendidikan waktu itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Ristek Dikti, ya, di bagian Dirjen Ristek Diktinya mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa penting sekali bahwa universitas wajib memasukkan atau mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter di dalam mata kuliahnya, di dalam kurikulumnya. Jadi kalau yang kami lakukan penelusuran itu yang terbaru, yang paling dekat itu ada 2017, kemudian di 2017 keluar lagi ada peraturan-peraturan 2021, yang itu kemudian membuat beberapa, saya rasa semua semua universitas di Indonesia kemudian mengadopsi kebijakan tersebut menjadi operasionalisasi di masing-masing universitas. Kemudian di USU, waktu itu kita kemudian diberikan tugas untuk mencoba merancang sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan karakter. Bersamaan dengan itu, atau sebelum munculnya kegiatan itu, di Universitas Sumatera Utara, kita sudah punya yang namanya 3 tata nilai utama. 3 tata nilai utama ini disingkat dengan nama bintang. Bintang itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bingkai kebinekaan. Kemudian yang kedua adalah inovatif yang berintegritas, dan yang ketiga adalah tangguh dan arif. Jadi ini kita sebut sebagai insan USU itu harus memiliki ketiga-tiga hal ini. Jadi kalau di dalam rencana strategis USU-nya bahwa semua sivitas akademika USU harus menghayati tata nilai utama ini dalam kegiatan-kegiatannya sebagai sivitas akademika Universitas Sumatera Utara. Nah, tentunya karena yang sedang dilaksanakan ini adalah di Universitas Sumatera Utara, kemudian UPT LIDA USU mengcombine antara tata nilai utama yang disebut dengan bintang dengan beberapa karakter-karakter umum yang tadi ada disebutkan seperti empati, kejujuran, dan lain-lain yang sebenarnya itu juga telah tercakup ke dalam 3 tata nilai utama ini. Jadi karakter, kalau ditanya karakter di USU, pendidikan karakternya basisnya adalah bintang. Jadi kita mau semua mahasiswa USU punya karakter bintang, yaitu bertakwa, kemudian inovatif, dan tangguh dan arif. Oke, jadi bintang USU. Jadi setelah kita setuju bahwa kita akan memasukkan atau mengintegrasikan bintang USU ini ke dalam kurikulum, kemudian kita berdiskusi dan akhirnya dan akhirnya kita membuat sebuah bersama dengan UPT LIDA USU menentukan ada 4 mata kuliah yang kemudian akan kita fokuskan untuk diberikan pada mahasiswa tahun pertama. Jadi maba, ya. Kalau di USU singkatannya maba, mahasiswa baru. Itu kita sebut nama mata kuliahnya adalah MKWK. Kalau dibaca sekilas kayak WKWK, ya. Jadi MKWK ini adalah mata kuliah wajib kurikulum. Jadi semua prodi, semua fakultas wajib mendapatkan 4 mata kuliah ini. 4 mata kuliah itu adalah Pancasila, kewarganegaraan, agama, nanti bisa dipilih tergantung yang bersangkutan agamanya apa. Dan di USU juga sudah ada mata kuliah aliran kepercayaan, karena di daerah Sumatera Utara di sini masih ada aliran kepercayaan yang misalnya seperti Parmalim dan beberapa nama lain, ya, ada aliran kepercayaan lain, dan juga bahasa Indonesia. Kemudian yang menarik, maksudnya di USU sebelum-sebelumnya, sebelum tahun 2020, mata kuliah keempat ini diberikan dengan nama MKDU, yaitu mata kuliah dasar umum, dan diberikan per fakultas. Jadi dosen dari LIDA USU datang ke fakultas-fakultas memberikan materi Pancasila, kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia. Setelah adanya diskusi tentang proyek pengembangan karakter itu, akhirnya keempat mata kuliah ini dijadikan sebuah kegiatan yang sangat besar sekali, dilaksanakan setiap tahunnya, yang merupakan integrasi lintas fakultas dalam pembelajaran. Jadi mahasiswa akan bergabung dengan mahasiswa dari fakultas lain ketika mengikuti 4 mata kuliah ini.
Nah, untuk mengimplementasikan eh, proyek pembelajaran aktif, kemudian agar mereka bisa langsung berhubungan dengan studi kasus di masyarakat, dan kemudian akhirnya bagaimana agar karakter bintang USU itu dapat mereka implementasikan langsung di dalam kegiatan-kegiatan perkuliahan, maka dibuatlah satu proyek utama MKWK yang kita sebut dengan proyek MKWK, yang dimana di sini proyeknya itu adalah berbasis kelompok dan berorientasi pada komunitas. Jadi di masa-masa sebelum Ya, di masa-masa sebelum UTS, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk memilih proyek apa di mereka ingin terlibat. Jadi, Lida USU membuat pilihan proyek yang berasal dari 17 SDGs, 17 tujuan SDGs. Kemudian mahasiswa akan memilih, jadi random. Jadi makanya nanti mahasiswa akan ketemu dengan kelompok-kelompok orang lain dari fakultas-fakultas lain. Nah, dari setiap itu kemudian dibentuklah kelompok. Jadi kelompoknya ada banyak sekali. eh, Bayangkan ada satu angkatan 2024 itu semua bergabung dalam satu kelas, yaitu kemudian menjadi kelompok-kelompok yang satu kelompok itu terdiri dari maksimal 15 orang. Kemudian mahasiswa turun langsung. Mahasiswa turun langsung ke lapangan. Jadi mereka, misalnya kalau mereka memilih tentang pendidikan yang berkualitas, maka mereka akan mencari tempat di mana mereka akan melakukan kegiatan, di SD, di SMP, atau dimanapun. Ada juga yang langsung di komunitas masyarakat tertentu, dan mereka harus membuat kegiatan di situ didampingi oleh dosen mata kuliahnya. Kemudian selain mereka punya proyek, di USU juga mahasiswa diwajibkan untuk membuat sebuah refleksi mengenai pembelajaran yang telah mereka dapatkan. Dan refleksi ini juga menjadi bagian dari penilaian mereka akan mendapatkan penilaian dari refleksi yang telah mereka tuliskan. Selain menuliskan refleksi, mereka juga punya nilai objektif. Nilai objektifnya itu adalah nilai UTS dan nilai UAS. Jadi mereka punya beberapa komponen nilai. Ada UTS, UAS, kemudian artikel reflektif, kemudian ada proyek MKWK, dan juga tugas-tugas individual yang diberikan oleh dosen di mata kuliah yang berbeda ini. Proyek utama MKWK-nya ini, jadi ini adalah satu tugas besar yang nilainya nanti akan diberikan untuk Pancasila, kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia. Jadi mereka hanya melakukan satu proyek, tapi nanti itu adalah tugas bersama untuk 4 mata kuliah ini. Jadi ketika pertama kali pelaksanaan, lumayan mencengangkan keribetannya, karena kita harus membagi-bagi nilai untuk setiap mata kuliah tersebut gitu. Belum lagi ini adalah metode baru yang membuat semua pihak harus mencoba untuk transformasi dengan perubahan-perubahan ini gitu. Kemudian apalagi yang perlu saya ceritakan tentang proyek MKWK, selain itu tantangan yang juga terjadi pada proyek MKWK di USU itu juga karena rata-rata mahasiswanya, bukan rata-rata, semua mahasiswanya itu adalah generasi Z ya. Nah, sedangkan dosen-dosennya itu generasi di atasnya. Karena biasanya kalau di USU mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, Bahasa Indonesia itu dosen-dosennya adalah dosen-dosen generasi milenial, bahkan ada yang baby boomer ya kan. Nah, bisa Anda bayangkan ya gimana gap generation yang mungkin terjadi. Jadi kadang-kadang tuh tantangan yang terjadi atau riuh atau keriuhan yang terjadi adalah dosen yang kurang sesuai dengan cara mahasiswa berperilaku, cara mahasiswa memberikan pertanyaan melalui WhatsApp atau melalui chat-chat. Itu hal yang sangat menarik, dan gap dari pelaksanaan proyek MKWK ini sangat terlihat. Dan ini juga sebenarnya menuntut dosen yang menjadi fasilitator dalam kegiatan proyek MKWK ini untuk belajar mempelajari nilai-nilai apa yang dimiliki oleh generasi Z itu gitu loh. Bagaimana cara mendekati mereka agar
si adik-adik mahasiswa ini ketika melaksanakan proyek MKWK, bawaannya tidak bersungut-sungut gitu loh. Tapi bawaannya tuh memang, aku tuh memang butuh, saya tuh memang butuh ini karena saya menggunakan ini, saya bisa tahu bagaimana cara untuk turun ke lapangan, bagaimana cara membina hubungan baik dengan, karena ada yang ke sekolah, berarti membina hubungan baik dengan kepala sekolah dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan adik-adik 2024 yang baru tamat dari SMA, masuk ke USU, terus tiba-tiba, atau mungkin dia dari luar Medan, dari luar Sumatera Utara, tiba-tiba dia wajib harus datang ke sebuah lokasi, mau itu SD, puskesmas, komunitas, dan mereka harus berdiskusi dengan orang yang bertanggung jawab di komunitas tersebut dan membuat sebuah kegiatan yang berkaitan dengan topik di SDGs gitu. Jadi ini juga merupakan sebuah tantangan bagi mereka gitu ya. 2024 itu kalau di USU belum ada fakultas atau prodi yang memberikan mata kuliah metodologi penelitian gitu. Padahal waktu mereka mengajukan proyek, mereka harus membuat sebuah proposal. Nah, isi proposalnya itu ada latar belakang masalah, kemudian ada landasan teori, kemudian ada juga metode, meskipun metodenya bukan metode riset. Jadi kayak metode apa yang akan mereka lakukan, kegiatan apa, tahapan-tahapan kegiatan apa yang mereka lakukan. Tapi itu luar biasa karena dosennya tuh kan satu dosen tuh akan membimbing sekitar 20 kelompok karena kekurangan jumlah dosen juga. Jadi dan dia bukan hanya Bapak Ibu dosennya juga bukan hanya mengajar MKWK, juga mengajar mata kuliah lain yang sesuai dengan bidang kepakarannya. Jadi itu sangat luar biasa dan menjadi sebuah uh, hal yang, kalau menurut saya juga orang baru datang ke Lida USU, melihat Bapak Ibu yang usianya jauh di atas saya, mencoba untuk beradaptasi dengan adik-adik di usia Gen Z itu luar biasa, dan ini memang menjadi pembelajaran bukan hanya bagi mahasiswanya, tapi juga bagi dosen dan juga pengelola MKWK, yaitu Lida USU-nya. Nah, ini kan kalau di artikelnya Mbak Airin dan Mas Eko tuh ada direkomendasikan bahwa Anda bisa menggunakan teknologi pendukung sebagai cara untuk mengimplementasikan pengembangan karakter. Nah, jadi USU kebetulan juga menggunakan hal tersebut. Jadi dosen itu diwajibkan untuk mengupload ya, atau bahasa Indonesia mengunggah materi pembelajaran sebenarnya wajib dimasukkan ke kelas.usu.ac.id. Kemudian juga mahasiswa wajib melakukan presensi di kelas.usu.ac.id. Nah, tapi tantangannya Bapak Ibu sekalian, karena tadi saya bilang bahwa dosennya juga yang bergabung di sini adalah bukan semuanya adalah orang yang native digital ya, digital native. Jadi memang orang yang memang harus belajar lagi dengan teknologi-teknologi itu. Maka tantangan terberatnya adalah interaksi antara pengelola, yaitu Lida USU, dengan dosen. Jadi bagaimana agar dosen-dosen itu mengerti menggunakan LMS, agar bisa menyentuh mahasiswa secara fleksibel. Gitu. Tapi sampai sejauh ini, hampir 5 tahun berjalan ini, banyak dosen yang meskipun dia belum pernah menggunakan LMS sebelumnya, jadi akhirnya menjadi belajar banyak dengan adanya MKWK ini. Oh iya, sebagai informasi Bapak Ibu, karena jumlah dosen yang memiliki kepakaran mata kuliah MKWK di USU itu terbatas, maka USU itu meng-hire dosen-dosen praktisi gitu, praktisi untuk bergabung menjadi dosen MKWK. Jadi memang banyak sekali adaptasi yang harus dilakukan ya. Misalnya kayak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keuangan ya. Jadi mereka harus didaftarkan terlebih dahulu, kemudian supaya dia bisa mendapatkan akses di kelas.usu, dia harus didaftarkan sebagai dosen di USU dan seterusnya. Jadi sebelum memulai kegiatan ini juga ada banyak sekali persiapan yang dilakukan oleh Lida USU, karena memang bukan hanya dosen tetap USU yang bergabung sebagai dosen fasilitator MKWK. Nah, jadi kemudian selanjutnya, selain penggunaan learning management system yang digunakan oleh USU, yang disediakan oleh USU, kita juga membuat semacam diseminasi ya, atau publikasi proyek-proyek MKWK yang telah dibuat adik-adik mahasiswa. Itu di tahun 2022 dan 2023 kita buatkan sebuah kegiatan namanya MKWK Fair. Jadi MKWK Fair itu adalah pameran atau wadah tempat mahasiswa bisa show off kegiatan mereka. Jadi mereka boleh membuat poster, mereka boleh membuat
kegiatan seni yang merepresentasikan proyek mereka, kemudian kita tampilkan di MKWK Fair. Contoh itu Bapak Ibu nanti bisa coba cari. Saya lupa melampirkan ya. Kebetulan di 2024 belum terlaksana karena ada beberapa kendala. Tapi ini ada saya coba lampirkan beberapa dokumentasi atau kegiatan-kegiatan yang dimaksud dengan proyek MKWK di USU. Ini adalah baru-baru aja nih yang ini angkatan sekarang ya, 2024 dan 2025. Nah, ini contohnya yang untuk topik SDGs, kehidupan sehat dan sejahtera. Mereka tuh akan datang ke sebuah komunitas lokal dan mencoba untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Nah, kemudian ada yang juga tentang bullying. Ini juga ada. Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau coba cek, bisa langsung ke YouTube. Kemudian saya pikir kalau diketik aja Project MKWK USU itu akan kelihatan beberapa video karena ada mahasiswa atau uploader yang masih belum stop sharing ya, jadi masih bisa kita akses. Nah, jadi di sini nanti dosen fasilitator akan selain mereka juga melakukan progres atau melakukan evaluasi terhadap kegiatan proyek itu menggunakan WA group. Jadi biasanya dosen fasilitator akan punya WA group atau mungkin melalui email ya. Dosen juga akan melihat perkembangan proyek itu melalui YouTube. Jadi kelompok mahasiswa wajib melakukan unggah di YouTube kemudian menampilkan video resume dari kegiatan yang telah mereka lakukan. Jadi ini ada batas waktunya sekitar 15 menit mereka maksimal membuat video di dalam YouTube-nya ke YouTube. Nah, kemudian oh ya tadi saya lupa menceritakan bahwa selain ada dosen fasilitator, MKWK ini juga menjadi sebuah maaf. Oke, selain dosen fasilitator, MKWK ini juga menjadi sebuah ekskul ya, ekstrakurikuler untuk kakak senior atau kakak tingkat kalau di sini adik-adik sering sebutnya cutting. Jadi cutting itu yang udah lulus 4 mata kuliah MKWK itu boleh menjadi mentor. Nah, ini menjadi kegiatan sukarela mereka yang jadi mereka tuh kayak seolah-olah mengikuti MKWK jadi 2 tahun berturut-turut karena mereka akan mendampingi adik-adiknya 1 tahun full, yaitu selama melaksanakan proyek MKWK itu. Dan mereka akan menjadi mentor yang akan ikut bersama-sama harusnya turun ke lapangan bersama adik-adiknya untuk melaksanakan kegiatan proyek MKWK-nya bersama dengan dosen pendampingnya. Jadi peluang untuk implementasi pendidikan karakter ini di USU bisa memberikan kegiatan untuk mentor, kakak senior, kakak tingkatnya untuk mendapatkan sebuah pengalaman belajar di luar kampus, ya kan? Kemudian untuk dosen, beberapa dosen ada yang mencoba untuk mengintegrasikan mata kuliah MKWK ini, akhirnya diintegrasikan dengan kegiatan riset atau abdimas mereka. Jadi mereka sekaligus gitu, membimbing adik-adik di MKWK, mereka juga sekaligus melaksanakan bagian kecil dari riset mereka atau bagian kecil dari pengabdian masyarakat mereka berkaitan dengan MKWK yang telah dilakukan bersama dengan mahasiswa ini. Kemudian uh, tadi juga di artikelnya Mbak Airin dan Mas Eko juga ada sangat di-highlight menurut saya tentang bagaimana evaluasi implementasinya. Selain tadi ada penilaian objektif UTS dan UAS, ya ini tadi mohon maaf ya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, tapi saya sampaikan kembali. Selain ada penilaian objektif UTS dan UAS, juga ada artikel refleksi yang diharapkan menjadi sebuah evaluasi mendalam mahasiswa mengenai materi-materi yang disampaikan dalam mata kuliah MKWK tersebut. Kemudian ada penilaian proyek. Penilaian proyek ini diskusinya kolektif ya, dosennya karena dosennya ada 4, jadi 4 mata kuliah itu akan memiliki porsi melakukan penilaian terhadap proyeknya. Kemudian yang kita juga menurut kami ini adalah hal yang unik di USU. Kami punya namanya USU Bintang Inventory. USU Bintang Inventory ini adalah pemantauan rutin 4 kali per tahun yang diberikan mereka akan mengisi secara anonim, diberikan oleh dosen-dosen MKWK-nya kepada mahasiswanya.
bentuknya adalah skala Likert. Kemudian mereka akan menjawab sesuai beberapa 27 pernyataan mengenai aspek-aspek atau dimensi bintang USU. Dan kita juga berarti kita sudah punya laporan sekitar 4 kali ya dari 2020 mengenai USU Bintang Inventory. Di USU Bintang Inventory ini kita juga memang menemukan karena dia sifatnya pre-post ya, jadi biasanya pre-nya tuh memang orang mahasiswa baru tuh pemahamannya tentang bintang USU ya memang cenderung masih rendah gitu. Kita memang belum melakukan koreksi apakah kira-kira item-itemnya diingat oleh responden sehingga nilai-nilai post-testnya itu bukan berasal dari dia mengingat itemnya, tapi memang berasal dari pelaksanaan MKWK-nya. Itu memang belum dilakukan penelitian lebih lanjut atau investigasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Tapi memang evaluasi ini menjadi bagian penting dan selalu diperhatikan oleh LIDA USU untuk bagaimana caranya membuat rubrik penilaian yang inklusif ya, yang bisa uh, bisa diadaptasikan untuk berbagai keadaan karena sangat banyak gitu keadaannya. Contohnya misalnya ada anak-anak yang dia aktif di kelas, tapi saat akan melakukan proyek MKWK, tiba-tiba dia nggak pernah bisa ikut lagi gitu. Entah ada kejadian apa akhir. Padahal nilai proyek MKWK itu memiliki porsi besar di dalam penilaian MKWK, sehingga akhirnya dia terpaksa gagal. Nilainya tuh kalau dikuantifikasikan, dia gagal di MKWK. Nah, kalau dia gagal di MKWK, berarti kan dia harus ngulang lagi bersama dengan adik kelasnya. Secara psikologis akan sangat mengganggu bagi dia. Itu jadi ada banyak permasalahan-permasalahan teknis seperti itu. Nah, kalau ketika kami membaca artikelnya Mbak Airin dan Mas Eko, sebenarnya waktu saya berikan kepada pimpinan LIDA USU, mereka sangat senang ya, karena wah berarti apa yang kita lakukan ini sesuai dong dengan apa yang tertulis dengan yang dituliskan di artikel ini, karena memang kami sangat LIDA USU sangat menjunjung tinggi atau sangat ingin melakukan sebuah kegiatan yang integratif. Sampai sekarang masih terus-menerus diperbaiki oleh LIDA USU bersama dengan pimpinan, karena kita juga merasa bahwa pendidikan karakter yang berbasis nilai moral ini adalah hal yang sangat penting dan urgent, karena kita juga tahu ada banyak fenomena-fenomena yang mungkin itu berasal dari kurang aware-nya kita terhadap pendidikan karakter berbasis nilai moral. Kemudian sedikit penutupan, menurut dari yang telah saya baca juga berdasarkan refleksi saya, maka saya pikir pendidikan karakter melalui integrasi kurikulum, baik itu di mata kuliah MKDU seperti yang ada di UI ya, mungkin saya juga kurang tahu apa nama istilahnya di universitas lain, atau kalau di USU namanya MKWK, sepertinya sampai saat ini merupakan langkah strategis karena mahasiswa juga otomatis langsung berkaitan dengan mata kuliah tersebut dan mereka mendapatkan pelatihan langsung dengan cara melaksanakan proyek MKWK itu. Dan semoga ini menjadi bagian dari pendekatan yang holistik ya, supaya bisa lebih sukses. Meskipun hingga saat ini kami juga nggak berani yang disebut dengan sukses mengimplementasikan karakter, itu kan harusnya terukur sampai dengan dia tamat dari USU. Jadi nggak selesai cuma di tahun pertama. Untuk itu tentunya kita sangat membutuhkan adanya evaluasi yang berkelanjutan, sustainable, dan untuk pengembangan karakter yang optimal. Setahu saya sampai sejauh ini USU dengan juga pimpinan LIDA berusaha sekali untuk menghasilkan generasi dengan karakter yang bintang tadi itu ya, yang bertakwa dalam bingkai kebinekaan, inovatif yang berintegritas, dan juga tangguh dan arif. Demikian saja dari saya, semoga ini bisa menjadi bekal diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Dina untuk pemaparan materinya ya terkait apa yang telah diimplementasikan di USU. Ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk saat ini
kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini terbuka, boleh untuk Bu Airin ataupun Bu Dina, ataupun nanti bisa saling menanggapi ya untuk jawabannya seperti itu. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang tadi sudah mengikuti pemaparan materi hari ini, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Hmm, tadi ini tanggapannya dari Pak Eko ada nih di chat ya untuk Bu Dina ya. Sepertinya terkait ini apa proyek di USU ya. Ini tadi pertanyaan apa? Jadi para dosen perlu dilatih dulu kah? Seperti itu? Ya silakan mungkin Bu Dina. Boleh Mbak Jessica, benar sekali Mas Eko. Jadi LIDA membuat pelatihan setiap semester. Jadi ada kayak briefing dosen MKWK setiap kali mulai MKWK. Oh ya, saya tadi juga lupa menceritakan akibat diversitas yang terlalu tinggi di Universitas Sumatera Utara. Jadi masing-masing fakultas tuh jadi memiliki beberapa timeline untuk pelaksanaan MKWK-nya. Seharusnya kalau yang dikonsepkan oleh LIDA, MKWK itu diberikan hanya dalam satu semester. Jadi satu semester itu mahasiswa akan langsung mengerjakan satu proyek MKWK untuk 4 mata kuliah. Namun ya kita tahu ya individual differences dan akhirnya menjadi perbedaan-perbedaan per fakultas. Jadi di USU sekarang ada dua tipe. Ada satu fakultas, hanya ada satu fakultas yang melakukan kegiatan MKWK di satu semester, yaitu Fakultas Psikologi. Fakultas saya sendiri. Kemudian 14 fakultas lainnya itu melaksanakan MKWK dalam 2 semester. Makanya tadi saya bilangnya jadi tahun pertama. Makanya jadi panjang evaluasinya dan menjadi sangat melelahkan gitu. Dan akhirnya sebenarnya menjadi bias penilaian proyek MKWK-nya karena mahasiswa melakukan proyek MKWK-nya itu di semester 1. Tapi nanti nilai proyek MKWK-nya ini akan dipakai untuk MKWK yang mereka ambil di semester 2. Gitu. Jadi itu masing-masing menjadi permasalahan sebenarnya. Tuh, dan menurut saya cukup menarik sih apa yang kami lakukan. Karena jadi terlalu beragam. Ya, jadi dan juga balik lagi tentang pertanyaan Mas Eko tentang pelatihan. Pelatihannya ada dan juga biasanya LIDA melakukan semacam kuliah umum di awal MKWK, mengundang praktisi-praktisi yang sering diundang itu dari Fakultas Filsafat UGM, kemudian juga ada tentang orang-orang yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila, kewarganegaraan. Mungkin next time saya bisa rekomendasikan nama Mas Eko dan Mbak Airin kali ya diundang di kuliah umumnya tentang karakter. Kayaknya Mas Eko lebih tepat deh Mbak Dina. Bisa kolaborasi Mbak Airin. Iya, benar. Tapi saya boleh ini sedikit ya, Boleh, apa menanggapi boleh. dari Mbak Dina. Saya sangat surprise gitu ya, maksudnya melihat wah ini programnya bagus sekali Mbak. Namanya juga menarik ya, walaupun misalnya kita bisa ingat gitu MKWK ya, agak mirip dengan WKWK, tapi jadinya mudah diingat gitu mata kuliahnya gitu. Dan ini jadinya memang ya seperti saya tulis juga bersama Mas Eko, ini jadi sesuatu yang apa ya implementasinya ya dari apa yang kami pikirkan gitu. Oh, ternyata alhamdulillah ada implementasinya walaupun jauh di USU tapi kita bisa apa mendengar langsung dari Mbak Dina seperti apa implementasinya. Gitu. Terima kasih ya Mbak Dina. Sama-sama Mbak Airin. Waktu saya tunjukkan artikelnya Mbak Airin dan Mas Eko ke pimpinan, mereka kaget. Loh, bisa kok bisa senyata ini ya apa yang dilakukan itu. Jadi mereka seolah-olah kayak melihat yang sudah dilakukan tiba-tiba tertulis gitu. Oh gitu ya. Saya juga jadi merasa gini, wah ada ya gitu. Oh nyata ya. Jadi ada contoh-contoh yang bisa saya bawa nih pada saat saya menjelaskan tentang artikel saya ini, saya jadi bisa punya contoh nih. Oh, udah ada nih di USU seperti ini implementasinya. Keren Boleh banget Mbak. Mbak Dina. Nanti bisa akses website Lida USU. Jadi mereka tuh Oke. memasukkan laporan tentang USU Bintang Inventory juga ke websitenya. Kemudian juga ada bagaimana mahasiswa ada panduan pelaksanaan proyek MKWK-nya. Kemudian mahasiswa memilih proyek MKWK-nya juga melalui website USU dan juga melalui Instagramnya Lida USU gitu. Oh, Jadi bisa langsung ditunjukkan ke wah, rekan-rekannya Mbak Airin. oke, oke. Nanti saya cek-cek ya.
Oke, terima kasih Mbak Dina, Mbak Jessica. Iya. Oke. Jadi itu terkait ini ya, pertanyaannya perlu dilatih dulu ya. Ya pasti karena mungkin tidak semua dosen punya punya pemahaman yang sama juga ya terkait hal ini ya. Jadi memang pasti akan ada istilahnya apa tuh diawali dengan menyamakan mungkin standarisasi yang seperti itu ya. Oke, ini Mbak Shanes di sini ada raise hand ingin bertanya kah atau bagaimana Mbak Shanes? Ya, ingin bertanya kalau boleh. Oke, boleh dong. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya ada dua sebenarnya kalau dimungkinkan secara dari segi waktu untuk Bu Airin dan juga Mbak Dina. Kalau untuk Bu Airin, saya ingin tanya tentang eh, disiplin ya Bu ya, karena kan disiplin itu bagian penting dari pembentukan karakter Bu. Dan saya mendengar paparan Bu Airin tadi, saya teringat beberapa kasus di pemberitaan yang sebenarnya sih masuk media sosial sepertinya ya. Eh, di mana beberapa guru itu sempat katanya sempat tren waktu itu takut Bu untuk mendisiplinkan anak murid. Nah, mungkin boleh saya ingin mendengar tanggapan Bu Airin tentang isu ini. Kita tahu bahwa memang ada perubahan tren ya dalam cara metode disiplin di sekolah begitu ya. Dan sekolah kan bagian penting dari pembentukan karakter anak. Nah, bagaimana ya Bu untuk para audiens yang mungkin bekerja di institusi pendidikan itu apakah ada cara untuk mencari titik seimbangnya Bu? Bagaimana mendisiplinkan tetapi juga tetap sensitif dengan mungkin karakter anak sekarang yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya. Lalu untuk Mbak Dina, terima kasih untuk pemaparannya sangat konkret sekali, Mbak. Saya kalau ingin menerapkan nih, saya mungkin punya masalah yang sama dengan Mbak Dina. Jadi mahasiswa kami tuh biasanya MKU kalau di Atmajaya sebutannya itu biasanya diambil di semester-semester awal dan mungkin mahasiswanya metode penelitiannya tuh masih lemah, Mbak. Kalau mungkin boleh minta tips, Mbak, gimana ya? Adakah cara untuk membuat mereka tetap tetap berpikir membuat proposalnya itu cukup cukup logis gitu, nggak usah sampai ilmiah deh, mungkin ya cukup logis, tapi untuk anak-anak yang mungkin belum belum paham belum paham betul tentang cara berpikir yang sistematis seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya, Mbak Jessica. Terima kasih. Oke, baik. Kita ke Bu Airin dulu ya. Tadi terkait pertanyaan pertama, bagaimana mendisiplinkan anak pada masa kini yang mungkin ada isunya. Saya juga sempat mengikuti ya untuk isu ini memang cukup viral di mana-mana karena ada mungkin beberapa orang tua, ada beberapa yang mungkin tidak setuju jika cara pendisiplinannya seperti ini gitu. Padahal mungkin waktu zaman kita dulu gitu itu mungkin ya itu ya caranya gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang mungkin itu berbeda. Nah, gimana Bu Airin untuk tanggapannya? Oke, ya. Jadi memang kalau masalah disiplin ya, sebenarnya mungkin saya bahas sedikit contoh dari sekolah anak saya ya. Jadi anak saya tiga anak saya sekolah di SD yang sama gitu kan. Dan eh, kalau untuk masalah apa biasanya awal tahun kan kita sebagai orang tua itu kan diminta datang gitu ya. Kemudian nanti guru akan menyampaikan program-program yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan gitu. Nah, di situ juga terselip beberapa hal yang perlu kami lakukan sebagai orang tua untuk bisa apa ya meningkatkan perilaku disiplin pada anak gitu. Misalnya Bang, datang ke sekolah jam sekian, pakaiannya ini harus hari ini apa, besok apa dan seterusnya. Kemudian juga apa namanya bagaimana misalnya kalau di rumah misalnya belajarnya jam apa ada pengaturan untuk waktu belajar dan sebagainya dan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Dan misalnya guru juga akan membicarakan mengenai hal-hal apa yang terjadi di sekolah selama setahun kemarin gitu ya. Jadi waktu anak di kelas Bapak misalnya di kelas sebelumnya. Jadi misalnya anak saya di kelas 3 sekarang berarti guru juga membicarakan ke hal-hal yang terjadi di kelas 2. Misalnya masalah-masalah apa yang muncul pada saat pembelajaran di kelas 2. Eh, nggak menyebut ke salah satu siswa, tapi secara umum misalnya ada yang perilakunya begini, ada yang perilakunya begitu gitu ya. Ada yang misalnya masih apa namanya datang terlambat, ada yang nggak ngerjain PR, ada yang apa. Nah, itu yang kemudian diinfokan kepada kami orang tuanya.
Nah, disiplin ini kan kaitannya lebih kepada bagaimana pembiasaan tadi ya, pembiasaan dan keteraturan. Jadi anak tahu bahwa harusnya dia bagaimana gitu. Nah, misalnya seperti anak saya sekarang ada yang di kelas 5 dan dia kan diwajibkan untuk menulis jurnal harian. Setiap hari harus menulis jurnal harian dan itu harus dibaca oleh orang tuanya. Maksudnya saya harus tanda tangan gitu kan bahwa saya sudah membaca dan saya memberikan tanda tangan pernyataan bahwa saya sudah membaca. Nah, ada hari-hari di mana dia lupa gitu kan, dan itu kemudian gurunya menginformasikan. Pertama, jadi sebelum apa namanya, sebelum dia memberikan apa hukuman gitu ya kepada anak saya, dia memberitahu dulu bahwa ini anak saya telah apa namanya apa sih bilangnya tidak mengumpulkan jurnal gitu kan pada sesuai dengan yang disepakati dan kemudian anak saya diminta untuk memberikan apa namanya meminta saya untuk menandatangani yang dia belum isi. Kemudian juga apa namanya anak saya mengirim voice note gitu lewat telepon gurunya meminta maaf gitu mama maaf saya belum menuliskan jurnal pada hari ini atau kemarin gitu hari ini saya akan mengerjakan itu kan sebenarnya nggak enak ya buat anak itu ya kalau dibilang hukuman kan tidak harus berupa fisik ya tapi sesuatu yang tidak menyenangkan buat dia gitu nah itu yang guru tersebut berikan tapi itu juga dikomunikasikan kepada kami sebelumnya bahwa saya akan melakukan hal ini, hal ini gitu. Jadi Bapak Ibu jangan kaget gitu kalau misalnya tiba-tiba dapat voice note atau dapat apa gitu. Dan saya juga sebagai orang tuanya jadi ngerasa jadi oh iya ya saya juga harusnya lebih memperhatikan gitu kan menulis jurnal. Jadi saya suka ngingetin, ayo mana jurnalnya sini mama tanda tanganin gitu kan. Kalau dia apa belum malam-malam dia belum kasih ke saya, jadi saya juga mengingatkan. Jadi memang kalau saya lihat di sini yang dilakukan oleh sekolah anak saya ya, mereka selalu melakukan komunikasi itu di awal tahun memang. Walaupun masih ada sedikit kekurangan, mereka agak kurang mengingatkan kita lagi di tengah-tengah. Tapi setidaknya menurut saya itu udah usaha yang bagus. Dalam arti mereka mengkomunikasikan eh, bentuk-bentuk atau perilaku-perilaku yang mereka harapkan muncul dari anak. Dan mereka juga memberitahu kalau misalnya anak tidak melakukan, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Gitu. Jadi dengan demikian kami sebagai orang tua juga merasa oh iya memang ini sesuatu yang apa bukan wajar ya, tapi memang sesuatu yang gurunya harus lakukan karena memang sudah prosedurnya begini gitu. Dengan cara apa misalnya tadi kalau dia tidak mengerjakan jurnal berarti dia harus apa gurunya akan menginformasikan dulu kepada saya. Kemudian misalnya dia 2 kali apa berulang lagi tidak mengerjakan maka dia harus mengirim voice note kepada saya. Terus nanti mungkin selanjutnya ada lagi tapi untung anak saya cuma sampai yang itu aja gitu ya. Jadi setelah ada dikirim mengirim apa setelah dia mengirim voice note habis itu dia agak lumayan nggak apa namanya nggak lupa-lupa lagi gitu. Tapi kan memang nanti mungkin ada kemungkinan akan berulang lagi dan itu kita tetap harus ingatkan dia. Makanya saya juga jadinya sekarang suka nagih gitu. Mana katanya mau kasih jurnal ke mama gitu untuk mama tanda tangan. Hal seperti itu ya mungkin. Jadi kalau dilihat tadi sekali lagi balik lagi yang terjadi sekarang bahwa guru itu takut mendisiplinkan siswa. Ya saya juga menangkap sih dari beberapa teman guru gitu ya. Ah, kita jadi takut Bu, takutnya nanti kalau kita marahi sedikit nanti anaknya ngadu kemana-mana. Nah itu ya memang kita harus informasikan dulu ke orang tua. Sekali lagi karena apa ya pasti anak juga ada takutnya ya ke orang tua ya dia takut kalau dimarahin sama orang tua gitu kan terus dia takut mungkin kalau dia misalnya bilang bahwa dia salah dia malah nanti orang tuanya malah jadi bertengkar gara-gara dia atau ada dampak-dampak lain yang di dalam pikiran dia mungkin takut terjadi gitu kan ya. Kalau zaman kita dulu kan kita dimarahin guru, kita pulang ngadu ke orang tua, malah kita yang dimarahin lagi kan, seperti itu kan. Pas sekarang kan orang tua sekarang kan langsung ada apa nih ada apa gitu, malah ribut gitu kan. Nah itu yang harus kita komunikasikan. Mungkin dari saya seperti itu sih Mbak Shanes. Oke, Ya, terima apakah cukup terjawab, Mbak Shanes? Menjawab sekali, Bu Airin. Terima kasih banyak. kasih juga. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan kedua ya, tadi untuk Bu Dina, silakan. Iya, tentang tips ya. Itu Tips. memang tantangan terbesar kami sih. Jadi anak 2024 itu baru tamat SMA dan juga dia masih bertanya apa bedanya landasan teori dengan metode. Masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya.
Eh, Caranya waktu tahun-tahun pertama itu semuanya balik ke dosen MKWK-nya. Jadi itu jadi sebuah beban psikologis yang sangat besar bagi dosen MKWK. Mereka harus membimbing banyak kelompok dengan isi satu kelompok pikirannya macam-macam pertanyaan, kemudian anak-anak kecil yang merasa terbebani dengan gimana harus ke sekolah, harus ke ini, harus cari tanda tangan dan semuanya luar biasa. Jadi tips terbaik terbesarnya adalah bersabar, Bu. Karena maksudnya kalau kita paksa juga mereka membaca buku metodologi penelitian, kan memang belum waktunya juga. Jadi, tapi selama masa itu akhirnya dipelajari bahwa mereka ternyata setelah diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, mereka jadi punya kemampuan untuk belajar sendiri. Jadi mereka membentuk kemampuan belajar dan akhirnya dosen fasilitatornya akhirnya, coba kamu cari sendiri, kemudian mereka datang akhirnya dengan beragam sumber yang kemudian dosen akhirnya bisa mengarahkan ke arah yang lebih spesifik gitu. Jadi ternyata adik-adik Gen Z ini suka kalau diberikan kebebasan, tapi nggak terlalu suka kalau dibebasin sekali gitu. Mereka kayak perlu dikasih sedikit batasan, tapi jangan terlalu dibatasi, dibebaskan, tapi jangan terlalu dibebaskan gitu. Jadi tarik ulurnya kayak main layangan ya kalau di Medan. Oke, Oke, tadi sempat freeze sebentar. Silakan. ya. Karena main layangan tadi itu. Jadi itu tadi penyebab. Kemudian di tahun kedua, terus para dosen berpikir ini gimana caranya agar kita juga nggak terlalu terbebani, mahasiswa juga tidak merasa mereka dibebankan dengan proyek MKWK. Akhirnya kita memunculkan sebuah ide namanya mentor. Jadi kakak mentor itu berasal dari kakak tingkat yang semester 3, 4 yang sudah lulus mata kuliah itu MKWK, dan paling enggak meskipun mereka pun belum terlalu memahami tentang pembuatan proposal, tapi mereka sudah pernah menjalani pembuatan proposal MKWK. Jadi adik-adik itu mendapatkan teman diskusi. Kalau langsung diskusinya sama dosen kan mungkin selain dosennya sibuk, nggak balas-balas WA, WA-nya cuma di-read, nggak dibaca, nggak dibalas, ya kan? Kakak mentor itu menjadi semacam pendamping mereka gitu. Jadi kayak penghubung antara fasilitator, dosen fasilitator dengan mereka. Jadi kakak mentor. Kakak mentor juga bisa langsung menjadi yang membantu mereka gitu membuat proposalnya. Jadi di LIDA itu caranya. Kemudian kebetulan karena di sini banyak ini ya apa budaya di sini budaya makan, sering ngumpul gitu. Jadi di LIDA itu sering ada acara makan siang, tapi sebenarnya cuma untuk sekedar menyampaikan unek-unek, aduh saya jumpa mahasiswa yang kayak gini, nah itu. Atau aduh ini ada mahasiswa yang mau pindah lokasi, ada mahasiswa yang mau pindah topik dari yang sebelumnya perundungan menjadi kelautan, nah itu kan jauh tuh. Kalau kalau kelautan dia kan harus ke pinggiran kota Medan yang ada pantainya sebelah sana daerah Belawan namanya yang itu sekitar 1 jam dari USU gitu ya itu hal-hal seperti itu. Jadi tipsnya pertama bersabar, kedua minta bantuan kakak mentor, ketiga sering ngumpul-ngumpul makan-makan. Itu Mbak Shanes menurut kami tipsnya. Jadi istilahnya tidak memberi apa, tidak berekspektasi tinggi juga ya kepada Betul, betul. anak-anak ini ya, karena kan juga baru masuk, Ya, baru mengicip dunia perkuliahan, betul. tiba-tiba diminta untuk itu kan kayak ya kaget juga. Saya kalau misalnya jadi mahasiswanya pada saat itu kan ya kaget juga, tapi mungkin dari dosennya untuk menurunkan ekspektasi itu kali ya. Ya, diturunkan ekspektasinya. Kalau boleh cerita sedikit lagi Mbak Jessica, Boleh. tahun lalu atau tahun 2022 tuh malah Pak Rektor itu memaksa, bukan memaksa sih, berharap proposal MKWK itu diarahkan ke proposal PKM kayak yang dibikin Mas Eko tuh loh di grup chat, di chat ya ada Pekan Kreativitas Mahasiswa ya PKM, PIMNAS ya untuk PIMNAS. Nah itu tantangannya waktu itu sama Lida tuh cukup berat karena kalau format PKM itu kan jauh lebih ilmiah dibandingkan hanya sekedar logis yang proposal MKWK itu. Kemudian akhirnya didiskusikan dan akhirnya jadinya Pak Rektor mengerti dan menurunkan ekspektasi itu. Itu benar, jadi ekspektasinya diturunkan. Oke, baik. Mbak Shanes, apakah sudah terbantu? Terbantu sekali. Tenang saya langsung, Mbak Dina. Terima kasih banyak.
Mungkin karena ini Mbak Shanes sedikit khawatir menghadapi mahasiswa-mahasiswa di Atma Jaya ya Mbak Shanes ya. Betul, betul sekali. 11-12 lah itu Mbak Dina. Oke, baik. Ya, bagi Bapak Ibu yang atau rekan-rekan yang masih punya pertanyaan, boleh saja langsung segera disampaikan mungkin lewat open mic atau di chat, silakan. Atau mau langsung ada pertanyaan khusus atau mau pertanyaan terbuka itu silakan ya. Sambil menunggu, mungkin di sini untuk link evaluasi sudah saya cantumkan di kolom chat ya. Menjadi silakan Bapak Ibu yang eh, hadir di sini silahkan mengisi link evaluasi. Dan bagi psikolog yang memang membutuhkan SKP, setahu saya itu harus hadir di 3 seminar ya. Dari ini kan Desember, berarti yang dari Oktober ya. Oktober, November, Desember. Dan jangan lupa untuk mencantumkannya di siap ya. Seperti itu. Oke. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada mungkin bukan pertanyaan nggak apa-apa berupa respons terhadap apa yang hari ini diskusi hari ini karena ini rangkaian terakhir ya dari webinar terkait Gen Z ini. Atau mungkin eh, Mas Eko mau open mic menanggapi? Apakah masih ada di sini Mas Eko? Hmm, Nggak keluar kayaknya ya. Mbak Jessica, untuk Boleh ya. waktu ini saya kebetulan ada 3 orang mahasiswa 2024 nih sedang bersama saya. Oh, oke. Kita Mau ngasih testimoni tentang proyek MKW. boleh, boleh. Atas nama siapa ini bisa Oh, langsung di sana. Gak ada, soalnya baru gabung di sini di ruangan. Boleh, boleh, boleh. Mbak, Dengan siapa? namanya siapa? Gimana testimoninya mengikuti proyek MKWK di USUL? Menyenangkan, membebani? Sebenarnya Kak, Mm-mm. proyek MKWK ini ya kalau ditanya menyenang, membebani atau tidak, ya namanya menyusun proposal dan lain-lain sebagainya itu kan pasti jadi beban kita sendiri juga ya Kak. Tapi dengan begitu saya pribadi kebetulan saya ketua kelompok gitu kan. Jadi saya dapat pengalaman yang baru gitu Kak dan pengalaman saya itu kebetulan di SD jadi saya ngajar anak SD. Kebetulan juga di situ adik-adiknya lebih agresif gitu Kak. Jadi saya dapat pengalaman ya semualah gimana cara ngadepin anak SD, gimana cara ngatur anggota kelompok, gimana cara bikin proposal, gimana cara berkomunikasi dengan dosen. Jadi memang kalau di psikologi itu stres ada yang namanya eustress gitu Kak. Jadi stres ya. Kebetulan ini mahasiswa psikologi, tapi dia juga bergabung dengan mahasiswa dari fakultas. Dari mana aja di kelompok? Iya, di MKWK. Ada dari Fakultas Hukum, Dari Fakultas ada Hukum. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada dari Fakultas Teknik. Nah, jadi tapi yang kalau mahasiswa psikologinya yang langsung dapat 4 mata kuliah itu. Coba mahasiswa fakultas lain tuh cuma dapat 2. Jadi ganti-gantian. Jadi sangat beragam dalam satu kelompok. Topiknya apa? Saya pendidikan berkualitas. Nah, ada pendidikan berkualitas. Dosennya dari mata kuliah apa? Dosen fasilitator. Dosen fasilitatornya itu tidak diambil dari mata kuliah, tapi dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, iya, jadi beda lagi antara yang dosen MKWK dengan dosen fasilitatornya, Mbak. Jadi bisa dibayangkan bagaimana adaptasi mereka. Yang tadinya bertemu dengan satu dosen saja, kemudian bertemu dengan kakak mentor, dosen fasilitator lagi, dan seterusnya. Itu satu kelompok ada berapa mahasiswa berarti? Kalau kelompok saya kebetulan karena banyak yang pilih pendidikan berkualitas juga, jadi satu kelompok itu 20
Oh, oke, Jadi oke. mereka boleh memilih topik sesuai dengan keinginan mereka. Hmm, Jadi beragam jumlah mm-mm, anggota mm-mm. kelompoknya. Oke. Berarti itu untuk topiknya disediakan oleh dosen ya? Disediakan oleh LIDA. Oh, oke. Iya, Jadi iya, LIDA iya. membuat tema-tema setiap tahunnya dan Mm-mm, kita mm-mm. akan menentukan tema apa yang dibawa per tahun gitu. Mm-mm. Namanya siapa? Oh, sebelumnya izin Ibu, kenalkan nama saya Sri Amalia. Oke, Oke. baik. Terima Jadi, kasih jadi responnya. testimoni langsung Iya, dari peserta MKWK-nya. lumayan juga ya. Maksudnya menjadi ketua dalam satu kelompok besar, 20 Oh, mahasiswa. Dan nggak kebayang sebenarnya karena harus bekerja sama dengan fakultas lain ya, yang which is nah, itu kan punya jadwalnya masing-masing gitu ya. Bisa aja kayak baru ketemu sore gitu. betul. Terus juga kan kita punya dosen apa anak-anak PA ya, mahasiswa PA itu banyak sekali yang bercerita tentang mereka punya banyak konflik begitu. Masuk tahun Oh ya. pertama kuliah langsung punya konflik di MKWK. Tapi setelah itu kayaknya ada beberapa kelompok yang akhirnya berteman sampai dengan semester Nah, berikutnya gitu. ya, ya. Mereka jadi berteman dan mendapatkan pengalaman baru. Hmm. Oke, ya, sebuah proyek yang sebenarnya tidak ini ya, maksudnya bukan proyek yang sangat membebani seperti apa, tapi justru itu membuat mereka belajar ya. Hmm. Dan justru itu adalah sarana ya, sarana untuk mereka belajar, berbagi juga mungkin ya, sharing di dalam kelompok. Eh, Apalagi itu diberikan di semester satu gitu, rasanya lumayan lumayan menjadi pengalaman yang sangat berharga sih buat mereka. Biasanya kalau anak yang mahasiswa psikologi, mereka bebannya cuma di satu semester ini kan. Tapi Hmm. fakultas lain tuh mereka akan bertemu lagi di semester berikutnya, meskipun tanpa proyek MKWK gitu. Hmm. Cuma akhirnya jadi beda perlakuan. Oke. Ya baik, ini karena sebentar lagi Mm-mm. sudah menunjukkan waktu pukul 15.00 Ya. waktu Indonesia Barat gitu ya. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ya. Oke, dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, silahkan isi link evaluasinya. Mungkin terakhir Bu Airin atau Bu Dina bisa berikan sedikit closing statement kali ya untuk menutup webinar pada hari ini. Silakan mungkin Bu Airin atau Bu Dina dulu. Mungkin Bu Airin dulu ya. Oke, ya. Mungkin apa ya? Sebagai penutup sih saya terima kasih ke panitia ya, ke Mbak Dina juga yang sudah memberikan apa namanya gambaran nyata ya, istilahnya, praktek nyata oh seperti ini pelaksanaannya. Walaupun memang banyak tantangan-tantangannya, tapi kan ini bisa kita terus evaluasi ya Mbak ya nanti ke depannya gitu kan. Dan kita juga jadi memang akan juga nanti kalau kita lakukan evaluasi berkelanjutan mungkin kelihatan ya antara mahasiswa-mahasiswa yang ikut MKWK ini perkembangan apa karakternya seperti apa gitu kan itu akan sangat menarik buat kita telah lebih lanjut gitu. Ya, jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dan juga yang disampaikan oleh Mbak Dina bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana penerapan pembangunan karakter dalam mata kuliah dasar umum MKDU dan mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang masih kurang dalam penyampaian ini. Ya, terima kasih Mbak Jessica. Ya, terima kasih Bu Airin. Silakan Bu Dina. Kalau menurut saya, pendidikan karakter di perguruan tinggi membutuhkan satu aksi yang dilaksanakan lokal. Jadi nggak bisa secara nasional karena setiap tempat ada kearifan-kearifan lokal yang mempengaruhi dan dibutuhkan lebih banyak orang psikologi yang tertarik dalam pendidikan karakter. Dari saya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Airin, Bu Dina untuk kesempatannya. Kami bisa mendengarkan materi ya dari expert nih gitu ya. Untuk Bapak Ibu sekali lagi untuk link evaluasi sudah saya bagikan di kolom chat dan sayang sekali kita harus menutup
Seminar series ini ya, ini seminar series yang terakhir yang ke-12 gitu ya. Sudah panjang perjalanan kita dari Januari tadi katanya Mas Eko ya, sampai di bulan ke-12 sudah ada 12 webinar. Semoga dengan adanya webinar ini Bapak Ibu yang sudah mengikuti bisa semakin mendapatkan wawasan dan juga menambah ide-ide mungkin apa ya yang bisa dilakukan gitu ya di tempat masing-masing. Nah, ini ada tanggapan tuh kita terbuka untuk kerjasama. Wah, ya. Mungkin dengan abis ini ada kerjasama-kerjasama lagi yang terjadi gitu ya. Em, apa bukan hanya sekedar antar fakultas tapi juga mungkin bisa antar universitas atau mungkin lembaga-lembaga lain yang bisa lebih banyak lagi yang bekerja sama. Eh, Mungkin untuk terakhir kami mau mengucapkan terima kasih juga untuk panitia penyelenggara ya, penyelenggara yaitu ada 3 yaitu dari Center Study Sustainable Community CSSC dan juga Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara KPIN dan juga HIMSI Banten yang sudah bekerja sama dan juga menyelenggarakan acara ini ya webinar 12 series webinar mengenai Gen Z ya. Baik, kalau begitu terakhir mungkin dari Mbak Shanas ada tambahan atau Mbak Chan apa masih ada di sini? Mungkin saya izin mewakili para penyelenggara. Ya, Eh, Mohon maaf, padahal saya bukan orang Kapin untuk mengisi. Eh, perwakilan. Perwakilan saya terima kasih banyak untuk para moderator yang sudah selama 1 tahun menemani dan para narasumber dari berbagai universitas. Tentu saja terutama para peserta yang sudah setia eh, menghadiri dan berpartisipasi. Dan mungkin mohon izin mengingatkan untuk mohon evaluasinya supaya ke depannya kami kalau membuat acara serupa bisa lebih baik lagi. Itu saja Mbak Jessica, terima kasih. Perlu foto kali ya Mbak Shanes? Oh sudah tadi Oh sudah sudah. saya Oke. sembunyi-sembunyi saya ngambil biar candid candid ceritanya. Oke, baik kalau gitu em, kami mengucapkan terima kasih untuk para peserta dan juga narasumber yang hadir dan juga panitia penyelenggara. Kalau begitu mungkin sudah bisa ditutup ya, Mbak Shanes ya.